Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang malpraktek yang meliputi 1. Definisi malpraktek. 2. Apa yang menyebabkan suatu tindakan dokter yang bisa dikatakan malpraktek. 3. Aspek hukum penanganan malpraktek. 4. Aspek perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek oleh dokter berdasarkan hukum Indonesia. 5. Bagaimana asumsi masyarakat terhadap malpraktek. 6. Bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit terhadap malpraktek. 7. Apa upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan? Apa itu malpraktek? Menurut Komalasari 1998, malpraktek adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. Dengan demikian, medical malpraktek atau kesalahan dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik dalam menjalankan profesinya. Apa yang menyebabkan suatu tindakan dokter yang bisa dikatakan malpraktek? Yang pertama, adanya pengaturan terhadap hukum. Yang kedua, adanya hubungan hukum para pihak. Yang ketiga, adanya pelanggaran hak dan kewajiban. Dan yang keempat, adanya akibat hukum yang ditimbulkan. Aspek hukum penanganan malpraktek medik. Aspek hukum malpraktek medik meliputi aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, serta aspek hukum administrasi. Ketiga aspek hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang diduga melakukan malpraktek medik serta pasien yang menjadi korban malpraktek medik. Apa aspek perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik oleh dokter berdasarkan hukum Indonesia? A. Secara preventif, dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktik, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. B. Secara represif, dengan adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian. Sanksi administratif, yaitu diberhentikan sementara dari jabatan dokter yang dipegang, pemecatan keanggotaan, dan pencabutan izin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sanksi pidana, yaitu tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun. Bagaimana asumsi masyarakat terhadap malpraktik? Asumsi masyarakat terhadap malpraktik di mana dokter dalam menjalankan profesinya harus taat pada norma-norma sosial, etika profesi, dan hukum. Pelanggaran akan nilai-nilai tersebut dapat menjadi sorotan masyarakat dan bisa berlanjut kepada tuduhan malpraktik kedokteran. Masyarakat berpendapat bahwa terjadinya malpraktik ada unsur kesalahan prosedur atau diagnosis dan penata laksanaan. Namun, mereka cenderung pada filosofis konsekuentialis yang lebih menitik beratkan kepada akibat yang dialami oleh pasien yang kurang mempertimbangkan apa yang telah dilakukan dokter berdasarkan standar medis.
Bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit terhadap malpraktek berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Apa aspek perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik oleh dokter berdasarkan hukum Indonesia? A. Secara preventif, dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktik, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. B. Secara represif, dengan adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian. Sanksi administratif, yaitu diberhentikan sementara dari jabatan dokter yang dipegang, pemecatan keanggotaan, dan pencabutan izin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sanksi pidana, yaitu tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun. Bagaimana asumsi masyarakat terhadap malpraktik? Asumsi masyarakat terhadap malpraktik, di mana dokter dalam menjalankan profesinya harus taat pada norma-norma sosial, etika profesi, dan hukum. Pelanggaran akan nilai-nilai tersebut dapat menjadi sorotan masyarakat dan bisa berlanjut kepada tuduhan malpraktik kedokteran. Masyarakat berpendapat bahwa terjadinya malpraktik ada unsur kesalahan prosedur atau diagnosis dan penata laksanaan. Namun, mereka cenderung pada filosofis konsekuentialis yang lebih menitik beratkan kepada akibat yang dialami oleh pasien yang kurang mempertimbangkan apa yang telah dilakukan dokter berdasarkan standar medis. Contoh kasus malpraktek pelayanan kesehatan, yaitu salah mencangkok jantung dan paru-paru sehingga meninggal. Tragis menimpa Jessica Santillan, pasien 17 tahun, imigran Meksiko. Dia meninggal 2 minggu setelah menerima cangkok jantung dan paru-paru dari orang lain dengan golongan darah berbeda. Dokter di Duke University Medical Center gagal memeriksa kompatibilitas sebelum operasi dimulai. Santillan yang memiliki jenis darah O telah menerima organ dari tipe donor A. Setelah operasi transplantasi kedua untuk memperbaiki kesalahan, Jessica malah menderita kerusakan otak dan komplikasi lain hingga meninggal. Padahal Santillan sudah 3 tahun datang ke Amerika Serikat untuk mencari perawatan jantung dan paru-paru. Transplantasi jantung dan paru-paru oleh dokter ahli bedah rumah sakit di University Duke di Durham diharapkan akan memperbaiki kondisi ini. Namun bukan kesehatan diraih, tapi kematian. Demikian hasil video kelompok kami tentang malpraktik pelayanan kesehatan. Lebih dan kurangnya kami meminta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nice.